Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Tentu alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baiklah anak-anak, setelah kemarin satu hari kalian melepas kepenatan, kita beristirahat belajar dengan daring. Hari ini kita mulai di awal pekan dengan pembelajaran daring. Namun sebelum belajar, mari kita berdoa belajar bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyu wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Shadaqallahul adzim. Anak-anak, pada pagi hari ini kita belajar tentang kehidupan kita sehari-hari, bagaimana dalam masyarakat, yaitu kita sebagai manusia, salah satu ciptaan Allah. Di antara makhluk hidup adalah kita sebagai manusia. Kita termasuk makhluk sosial, bukan makhluk individu. Apa sih makhluk sosial? Makhluk sosial itu adalah makhluk yang memerlukan masyarakat dan perlu hubungan dengan masyarakat. Kalau kita sebagai makhluk individu, itu hanya mementingkan diri sendiri. Oleh sebab itu, kita disebut makhluk sosial karena kita masih butuh orang lain. Dalam masyarakat, kita tentu perlu ada amalan yang perlu kita lakukan sehari-hari, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah, teladan kita yaitu Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kita melakukan perbuatan terpuji berupa berbuat baik kepada orang lain. Salah satu berbuat baik kepada orang lain ini merupakan pengamalan sila Pancasila, yaitu sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Namun juga bisa termasuk kepada pengamalan sila yang pertama, yaitu gambarnya apa anak? Masih ingat? Bintang yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Mari kita bahas pada pagi hari ini satu persatu contoh berbuat baik kepada orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya satu, yaitu mengucapkan terima kasih kepada orang lain. Kapan kita melaksanakan ucapan terima kasih pada orang lain? Contohnya apabila kita mendapat pertolongan dari orang lain, apabila kita mendapat bantuan dari orang lain, ucapkan kata terima kasih kepada orang lain dengan sopan. Contohnya saja, apabila kita di sekolah anak-anak diberi pinjaman pensil oleh temannya, maka yang diberi pinjaman itu alangkah baiknya mengucapkan terima kasih atas pinjaman pensilnya. Itu merupakan salah satu perbuatan amal baik, perbuatan amal baik kita. Yang kedua, contoh perbuatan amal baik yaitu meminta maaf kepada orang lain. Kapan kita melakukan minta maaf kepada orang lain? Pada saat kita melakukan kesalahan, baik disengaja atau tidak. Meminta maaf itu hendaknya diucapkan dengan rasa ikhlas dan tulus, bukan karena sesuatu yang lain, tapi ikhlas dan tulus. Contohnya, kalian tidak disengaja, ini permohonan maaf yang perbuatan kalian tidak sengaja. Kalian lari di kelas, tiba-tiba ada temannya kena bentur kalian, jatuh, sehingga ucapkan, maafkan saya telah membuat kalian jatuh. Itu adalah perbuatan yang tidak sengaja. Apalagi kita melakukan kesalahan kepada orang lain dengan disengaja, maka kita patut melakukan minta maaf kepada orang lain dengan tulus dan ikhlas. Yang penting itu dengan rasa tulus dan ikhlas kita mengucapkan minta maaf, bukan karena terpaksa kita meminta maaf kepada orang lain. Itu perbuatan baik. Yang kedua, meminta maaf itu juga termasuk pengamalan sila yang kedua. Berterima kasih, pengamalan sila yang kedua juga. Apa lambangnya anak-anak? Yaitu yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambangnya adalah rantai. Kemudian perbuatan baik yang ketiga, contohnya yaitu adalah mendoakan orang lain. Mendoakan orang lain, contohnya apabila ayah kalian mau bekerja, didoakan, ya ayah, semoga ayah dalam perjalanan selamat sehingga sampai di rumah. Itu adalah doa dari seorang anak.
mendoakan temannya yang sedang sakit itu adalah merupakan perbuatan baik. Namun dalam mendoakan ini, perbuatan mendoakan orang lain ini itu bisa sesuai dengan Pancasila, yaitu sila pertama dan kedua. Sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Sila yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab, berbagi kita kepada orang lain. Berbagi apa? Dalam bentuk doa. Oleh sebab itu, mari anak-anak kita di dalam kehidupan sehari-hari kita hendaknya melakukan perbuatan amal baik dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya yaitu mengucapkan terima kasih tadi, memohon maaf jika ada kesalahan dengan tulus dan ikhlas. Yang ketiga, mendoakan orang lain, sehingga kita benar-benar menjadi manusia yang utuh, manusia yang benar-benar sebagai manusia sosial, benar-benar meneladani yang dicontohkan oleh Rasulullah. Kiranya itu saja anak-anak yang dapat Ustazah sampaikan. Mudah-mudahan dengan pembelajaran apa yang disampaikan Ustazah ini, kalian bisa nanti mengeterapkan dalam kehidupan sehari-hari, dan nanti kalian bisa menyelesaikan pekerjaan yang akan Ustazah berikan setelah kalian melihat tayangan pembelajaran dari Ustazah. Baiklah anak-anak kelas 3, selalu semangat belajar daring dengan menyenangkan bersama Ustazah Juheria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.